Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ada terus panas, padat, penduduknya makin banyak, perumahan pemukimannya kan naik tajam. Iya, dulu saya pernah buka, nggak boleh, saya stop, ada izin perumahan baru. Ketika dilepas, naiknya tinggi, sehingga padat, sehingga berbagai kemungkinan terjadi karena urban itu. Dagang kene. Ada yang bangku. Entam tuh di bangku. Ayeuna dagangnya loba deui. Oh, alhamdulillah. Mas sukses dagang ayeuna. Bapak di situ makan susah di situ. Oh, sukses. Emak dagang sukses. Geus payu kancan. Ari tahu Bapak. Kehadiran di situ. Ya, nama-nama. Ampun. Ya, dah. Oke, bagikan ka barudak sangunanya. Beli. Ya. Heeh, kunek acara heula nya. Heeh. Nya, sing cager. Heeh, nya. Ya. Nuhun ka nek. Ini bagian, Mas. Iya, ke Bandung. Selamat ya. Komandan Rosimen sudah ini mantan ketua komisi 1 sama yang baru hijau udah biasa. Bukan. Bukan sering keputusan Armet. Di Menteri ini. Bandung Cikai. Sama Pak di sini, kalau di sini kan SMP Purwakarta, ya di sana nanti di Menteri ada waktu ngajar aja. Di sana di Lembang 273 orang, udah pinter-pinter. Kasih isi aja masalah penggunaannya. Nanti orang tua bikin surat pernyataan. Sekarang udah nanti lagi 2000. Iya, orang tuanya bukan jadi ya. Dianterin. Iya, dikasih ke sini dulu, gubernur, bupati, kemudian diantar ke sini. Disaring lagi, diverifikasi. Kesan Jepangnya terima berapa? 30 ya? 40. Habis ini nanti mereka pindah. Tepuk tangan dong. Kita akan cek lagi ini kelompok apa kelompok? Dua mohon abang. Ya, ini anak-anaknya SMP. Udah ganteng-ganteng. Udah hari keberapa? Hari keberapa? Udah ganteng-ganteng. Udah lulus, tambah 4 hari lagi.
sampai hari Minggu di sini. Kita tambah bonus 4 hari. Habis itu nanti pindah ke mes Pemda, nanti dilatih udah minat dan bakat. Ini pada umur berapa? 15. Oke. Siapa yang nangis katanya nggak bisa main game? Ada nggak yang nangis? Nggak ada. Sekarang udah bebas game. Bisa bebas game bisa. Bisa bebas tawuran bisa. Bisa nggak pakai medsos bisa. Pengen sekolah lagi? Pengen jadi tentara? Pengen jadi polisi? Pengen jadi angkatan udara? Angkatan laut? Angkatan darat? Pengen jadi gubernur? Tepuk tangan. Mana? Yang mana? Mana? Salah satu. Ke belakang. Ini nangis, pengen main game waktu awal. Ini Bu Menteri nih, siapa? Orang tuanya karena orang tuanya kirim ke sini karena apa? Sering bolos. Sering bolosnya kenapa? Suka main game ya? Katanya. Main gamenya sampai jam berapa dulu? Sampai pagi. Yang lain ikut belajar. Namanya siapa? Sekarang udah konsentrasi belajar. Udah seneng di sini. Tadi pagi makan sama apa? Daging. Waduh, tiap hari makan enak. Tidak jajan. Udah ketemu mama belum? Belum. Nanti tanggal 20 ketemunya ya. Oke. Kalau Bilal kemarin itu dikirim karena terlalu sering main sosmed. Kenapa? Tanya orang tua nggak kenapa dikirim ke sini? Dia tahu. Tapi nurut ketika orang tua kirim ke sini. Mamana mana sih rumahnya? Di mana rumahnya? Siap aja kamu udah militer. Siap. Wah, keren loh. Sukatani. Dipanggil udah. Sok, Bu Menteri panggil. Langsung siap. Siap. Bilal, Siap. Wah, udah beda. Bilal itu dulu tuh pakai HP berapa sering? Satu hari itu berapa lama? Saya mau tahu kenapa sampai nangis dilepas dari HP. Memang satu hari itu dulu berapa lama? Sering ya. 8 jam ada? Lebih ya? 10 jam? Dari bangun sampai tidur lagi. Biasanya main apa? Dibayar. Jadi dipakai untuk game. Pakai uang enggak? Ya, tidak. Nah, tidak ada unsur judiknya, tapi adiksi main game. Nggak bisa berhenti. Bisa berhenti. Sekarang. Sekarang. Jadi sekarang di sini tidak pakai untuk mencegah adiksinya, tidak pakai game sama sekali, tidak pakai HP sama sekali ya. Tidak. Nanti kalau sudah selesai mau begitu lagi pakai sosmed lama-lama lagi. Tidak. Maunya gimana nanti? Setelah keluar dari sini apa yang dipelajari? Jadi juga. Lebih baik ke rumah. Kalau dari sisi penggunaan kita itu gimana penggunaan sosmed? Usia berapa sih? 14 ini kan sebetulnya belum boleh memang masuk ke sosmed resiko tinggi. Termasuk Karena main khawatir jadi adiksi. main game udah nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh karena sebagian game kita lihat gamenya ya, tapi kalau yang disebut sepertinya kecenderungannya resikonya tinggi. Iya. Kalau resiko tinggi baru usia 16 tahun. Dengan PP ini mereka nanti bisa terproteksi nggak dengan PP yang dikeluarkan? Bisa, karena gamenya harusnya tidak boleh ada anak dengan Oke. usia yang di bawah. Tinggal dia pakainya pakai apa? Atas nama siapa bikin itunya? Akunnya. Dan nama sendiri atau minjem KTP orang lain. Kalau sendiri kan belum cukup umur, bisa dia sendiri. Akunnya pakai akun siapa? Akun main gamenya pakai akun nggak? Oh, langsung buka. Jadi hanya email ya. Beberapa game memang malah lebih ini tidak menanyakan sama sekali. Itu bisa nggak diatur ya? Diatur. Gamenya hanya bisa diakses lewat Google, tidak usah pakai akun pribadi.
Nggak bisa, nanti harus semuanya. Ya artinya bisa nggak itu diproteksi? Bisa diproteksi. Itu yang dimaksud. Jadi nanti berkenaan anaknya kalau Ya. memang kedapatan, maka dia bisa kena sanksi administrasi dan sampai penutupan. Tapi kita kan kalau ngatur ininya ya nggak harus dari yang pakainya juga ya, ada ya. Jadi adiknya juga harus bijak. Kalau mau sukses tadi katanya ada yang mau jadi gubernur, ada yang mau jadi tentara, ada. Kamu mau jadi apa? Main bola. Pemain bola. Keren-keren, Bu. Jadi kalau pemain bola harus banyak giat fisik ya, bukan main bola di online kan, mau jadi atlet bola beneran kan? Sih kan? Siap. Oke. Nah, Kan nanti tambah hari nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Aku kasih makan istimewa ya. Besok sate marangi. Jumat bakso. Kamis mie ayam. Sabtu saya kasih martabak. Manis dan martabak telur. Siap semuanya? Siap. Ready? Ready? kita pulang dari sini supaya ingat pakai sosmednya harus hati-hati. Kalau pakai kaos ini ingat ya. Jangan lebih dari berapa jam maunya? 3 jam cukup nggak? Siap. 1 jam. Nggak usah. Si SMP. Kalau salah tidak boleh sama sekali. Semuanya Sambil nyanyi dong. Nyanyi, udah diajarin nyanyi belum? Sampai tepuk tangan. 1, 2, 3. Negara maju jalan. Cek soul. Cek soul. Mana gigimu? Mana matamu? Tertawa kita. Tertawa kita. Kekuatan. Kekuatan. Tiga berangkat. Tiga berangkat. Keren. Sekali lagi dong. Tadi yang tadi. Selamat pagi. Pagi Bu, pagi Ha, pagi Aura. Selamat pagi. Pagi Bu, pagi Ha, pagi Aura. Bela negara, maju jalan. Maju merah, tapi lahur. Siapa suka boleh ikut. Lari-lari tiap hari jalan jongkok selamat di bela negara. Tetap jaya. Maju merah, tapi lahur. Siapa suka boleh ikut. Lari-lari tiap hari jalan jongkok selamat di bela negara. Tetap jaya. Buah. Oke, sok. Mana gigimu? Mana matamu? Tertawa kita. Tertawa kita. Kita berangkat. Kita berangkat. Saran yang mesti kita. Kekuatan. Gimana? Ini diperpanjang Pak, karena awalnya 14 hari jadi Ya jadi gini, karena kan kita harus ada ketersediaan SKB secara sempurna. Toiletnya, kemudian gedungnya lagi dicat, lingkungannya lagi dibersihkan, sehingga anak-anak ini dari sini nanti pindah ke SKB. Nah di SKB itu nanti kita langsung belajar akademik di setiap ruangan, tetapi pelatih disiplinnya tetap disiapkan. Kami akan minta 5 orang dari resimen ini untuk menjadi pelatih
tenaga pendamping guru yang sudah ada di sana. Jadi nanti hari Minggu mereka sudah pindah mes dan saya lihat sudah segar-segar. Nanti di sana sudah berlatih sepak bola, bulu tangkis, berbagai kegiatan olahraga yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pak, menyikapi masih adanya suara pro kontra salah satunya di DPR RI gimana Pak? Ya jadi gini, mereka itu saking sayang sama saya. Karena mereka sayang banget sama saya nggak boleh salah gitu loh. Tetapi dalam bermain sepak bola, kalau seorang pelatih terus-terusan menyampaikan kepada pemainnya tidak boleh berbuat salah, nanti nggak nyerang-nyerang gitu loh. Kalau setiap serangan, setiap permainan eskalasi makin meningkat, pelanggaran pasti ada gitu loh. Jadi bagi saya kan lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali. Apalagi ini nggak ada salahnya apa coba gitu loh. Kan nggak ada. Satu mungkin tanggapan terkait dilaporkannya Bapak ke Komnas HAM oleh salah satunya LBH dan orang tua seperti apa sih Pak? Oke nih, kan logikanya yang melaporkan itu harusnya orang tua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara. Ini kan anak-anak yang dikirim di sini berdasarkan keinginan orang tuanya. Jadi makanya kan harusnya objek yang dilaporkan itu objek yang dia itu merasa dirugikan atas tindakan itu. Kan ini kan orang tuanya yang meminta. Ya nanti biar yang mempertanggungjawabkannya orang tuanya, karena kan saya diserahin oleh orang tuanya karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah, maka diserahin untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini. Kalau dalam istilah di Jawa Barat pendidikan berkarakter. Pak, Ya. persentase perubahannya anak-anak setelah pendidikan ini? Jangan kata saya, kata nanti aja psikolog bagaimana, kata gurunya bagaimana, kata orang tuanya gimana. Ya. Ya, Bu Menteri silakan. Enggak, Bu. Menterinya, ayo. Ya. Ya boleh kan Ibu setelah melihat ini bagaimana? Kan ini banyak yang anak-anak ini kecanduan game. Salah satunya tadi. Jadi kalau dari kami kan concernnya bagaimana mengembalikan anak-anak Indonesia itu sehat kuat baik dari sisi mental maupun fisik. Yang kita lihat dari mengatur perilaku anak di ruang digital, termasuk potensi kecanduan, potensi kehilangan konsentrasi dan lain-lain. Tentu dari pemerintah pusat juga kerjasama beberapa kementerian. Kami sedang duduk juga dengan Kementerian Ditdas PPWA, kemungkinan nanti juga Kemendagri dan Kemenak juga dalam tim dari pemerintah pusat. Tapi sekali lagi tadi saya sampaikan ini pemerintah daerah yang nanti juga menjadi terdepan ujung tombak itu ada di para kepala daerah. Nah sekarang kepala daerah Jawa Barat ini berinisiasi untuk melakukan mungkin hal yang berbeda ya. Inisiatif ini kami pantau dari pusat. Kalau memang ini baik, tadi saya sampaikan tidak ada salahnya kita scale up. Tapi tentu Jawa Barat sudah menjadi percobaan. Dan menurut saya idenya juga tidak terlalu tidak terlalu menyimpang juga. Karena sebetulnya sudah ada aturan yang mengatur mengenai bela negara. Tadi saya tanyakan juga komandan di sini, ini mengacunya pada Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang pengolahan sumber daya nasional. Disampaikan ya bahwa kerangka besarnya itu Pak Gubernur, karena dulu saya di Komisi 1 kebetulan adalah terkait tentang bela negara. Tapi di Jawa Barat memang ada kekhususan untuk anak-anak yang memang punya adiksi, punya masalah-masalah dan ini sukarela. Iya, sukarela. Jadi kami dari pusat justru melihat inisiasi ini sambil memantau. Sekali lagi kalau memang kita melihat kajian yang lebih baik, maka bisa jadi kita juga lihat ke depan untuk di-scale up. Mungkin satu Bu, ini terkait game online yang cukup dikhawatirkan juga. Di sisi lain kan game online ini juga cabang olahraga dan Indonesia itu cukup berprestasi juga di dunia itu dengan game online ini. Seperti apa tanggapannya? Indonesia di dunia cukup berhasil dalam kejuaraan game online. Jadi kalau saya mungkin akan beda pendapat kalau dari kami sport itu fisik ya kami kalau dari kami ditanya dan memang PP ini nanti mengatur bahwa games ketika gamesnya itu memiliki adiksi tinggi maka dia harus diatur di ranah itu sehingga usia tertentu baru boleh masuk dan ini sudah dilakukan presiden jadi sudah berlaku. Artinya kalau di atasnya, kalau di atas 18 tahun silakan. Tapi kalau di bawah 18 tahun harus dilihat bahwa mereka ini anak-anak. Kemudian apakah game tersebut punya resiko tinggi? Kalau punya resiko tinggi ya tidak bisa. Dan kalau bagi saya sport tetap melibatkan juga dari fisik. Selain juga online, saya nggak bilang online itu jelek, tapi tetap kalau namanya sport perlu ada yang fisiknya juga. Mungkin dari kami.
Iya. terkait Ya gini, yang game online itu kan seiring dengan PP dibuat, itu kan nanti ada pengaturan. Jadi kalau misalnya memang ini untuk sport, berarti kan tidak diakses oleh semua orang. Artinya khusus mereka yang menekuni cabang itu sebagai cabang prestasi, kan gitu loh. Artinya terlindungi. Jangan sampai nanti yang juaranya hanya 10, yang korbannya 100.000. Kan itu ya kan harus menjadi bahan perhatian kita. Jadi ada kekhususan gitu terhadap cabang ini. terkait yang judi online Bu, apakah Komdiki juga bekerja sama dengan kayak Barreskrim atau Mahkamah Agung? Itu Kemarin kan kami terakhir minggu lalu bersama Kapolri didampingi Kabar Reskrim dan Kepala PPATK memang sudah dijabarkan bahwa ada penurunan. Namun demikian ada potensi naik juga kalau tanpa intervensi pemerintah. Nah ini yang pemerintah daerah kita harapkan, dan ini seperti giat-giat seperti ini itu kita harapkan membantu pemerintah pusat untuk melakukan intervensi penekanan agar judi online ini turun gitu ya. Jadi sekali lagi ada catatan memang ini turun, tapi pemerintah tidak menganggap ini sudah cukup karena angkanya masih tinggi. Dan diingatkan oleh PPATK kalau tanpa intervensi ini bisa naik ke 1.200. Nah, bagaimana caranya mengintervensi agar 2025 tidak sampai 1.100 sampai 1.200, itulah yang perlu kerjasama semua pihak. Itulah kenapa kami hari ini ada di sini Jawa Barat. Makanya PR-nya Kang Deddy ini memang dari waktu itu ya Kang, bukan di era Kang Deddy, itu memang tertinggi dari 2024 paling tinggi juga di sini. Maka dari itu memang jadi penting kita terus berkolaborasi untuk menekan angka judi online secara nasional, tapi terkhusus di Jawa Barat. Kalau untuk take down situs kan permintaan Presiden juga ya Bu, itu implementasinya udah seperti apa? Situs itu selalu kita take down dan tidak perlu ada keraguan lah. Kami sudah hampir 1,4 juta dari periode kami masuk saja. Namun demikian sekali lagi tidak cukup di take down situs ya. Karena kalau dia menyebar di platform, maka kita juga harus kerjasama dengan platform-platformnya. Jadi tadi kami sampaikan juga kerjasama dengan platform yang paling banyak, misalnya beberapa yang termasuk paling banyak di Instagram, di Facebook, di X, saya sebut semua supaya ini tidak mendiskriminasi merek-merek ya, di TikTok dan lain-lain. Ini kita temukan juga konten. Nah ini pemerintah tidak bisa sendiri, pemerintah harus juga platform mau mendukung program pemerintah Indonesia ini untuk sama-sama mereka juga melakukan screening. Teknologi mereka lebih canggih, jadi mereka di rumah mereka yang tahu kalau ada konten-konten negatif, mereka kita harapkan paling pertama melakukan take down dari platform-platform. Nah, namun demikian, take down platform, take down situs, kalau tanpa kerja di lapangan ketemu langsung, itu juga adiksinya tidak bisa dengan kita take down adiksi hilang. Maka dari itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah berinisiasi dengan macam-macam. Salah satunya tadi sebagai contoh, ini Kang Deddy kan juga pasti dia mencoba-coba ini ya. Kalau ini bisa menurunkan adiksi ya, kenapa tidak gitu ya Pak? Kalau dari platformnya sendiri, apakah akan diberlakukan sistem sendiri untuk versi Indonesia? Aplikasi dari Komdiki mau minta aplikasi platform-platform itu untuk punya sistem sendiri untuk versi aplikasi Indonesia. Nanti dengan PP Tuna sendiri, anak kan yang di bawah 19 tahun itu ada 400.000 lebih. Jadi kalau PP Tunas ini bisa dilakukan dengan baik, itu sudah jauh menurunkan jumlah pemain judi online di Indonesia. Karena yang disasar juga banyak anak-anak gitu. Jadi ini kenapa PP ini kita keliling terus dan mengajak kerjasama semua pihak, karena juga targetnya nanti bukan hanya adiksi, tapi juga penurunan kejahatan dunia digital termasuk judi online. Terima kasih. Terus Jakarta lagi. Terus Jakarta lagi. Ya. Ibu. Ya, Bu. Ayo. Akan kalau masih mau ini masih mau. Enggak, saya mau terus ke Jakarta ke Menteri PU. Jam 11. Pak Kapolres. Oh ya. Boys. Waduh. Kemana ini? Kakak. Jauh beristimewa.
Saya juga KR-nya jangan maju dong, mau. KR-nya maju. Aduh mobil. Ada. Nuhun teh. Terima kasih. Terima kasih.